Hello, my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope all of you are fine and ready to continue our English lesson. Ketemu lagi dengan your English teacher, Ma'am Siti Mutrika. Okay, my student, especially grade 10s. Today we will discuss about a descriptive text. Do you know what is a descriptive text? Apakah kalian pernah pergi ke suatu tempat seperti yang ada dalam background Mem Mutri? Tentunya kalian sudah pernah pergi ke tempat seperti ini. People usually have vacation in their holiday. Orang-orang biasanya pergi rekreasi pada musim liburan mereka. Seperti kalian, kalau musim liburan, tentunya kalian ingin menghabiskan waktu di sebuah tempat yang indah. Seperti yang ada dalam background ini. Indah sekali kan kalau kalian perhatikan? They usually visit tourist attraction such as park, beach, theme park, museum, zoo, waterfall, lake, etc. Mereka biasanya pergi ke tourist attraction atau ke tempat pariwisata seperti park, taman, beach, bisa juga ke theme park, taman nasional, kemudian museum, ke museum atau mungkin ke kebun binatang, atau juga ke waterfall, bisa juga ke danau. Tourist attraction mana yang biasanya kalian sukai, yang kalian kunjungi ketika kalian liburan? Tentunya kalian pasti memiliki favorite place ya. Apa itu tourist attraction? Tourist attraction adalah is a place that people visit for pleasure and interest, usually while they are on holiday. Tempat pariwisata itu adalah sebuah tempat yang biasanya orang-orang kunjungi untuk pleasure, untuk kesenangan dan juga untuk interest karena kesukaan mereka. Mungkin karena mereka hobinya traveling. Biasanya mereka akan pergi ke tempat-tempat seperti ini, ke park, beach, theme park, itu adalah ketika holiday. People usually visit a tourist attraction. Biasanya kalau kalian pergi ke tourist attraction itu kan karena it inherent or exhibited natural, karena keindahan alam yang ada di tourist attraction itu. Atau juga karena culture value, nilai kebudayaannya. Bisa juga karena historical significance, karena nilai sejarahnya. Bisa juga karena natural or real beauty, keindahan alam. Kemudian tempat itu juga offering leisure, adventure, and amusement. Dan tempat yang kalian kunjungi itu menyajikan keindahan alam sehingga menantang untuk kalian kunjungi dan juga memberikan kebahagiaan, amusement. Nah, in this chapter, pada bab ini atau bab pembelajaran kali ini, we are going to discuss about descriptive text about tourist attraction. Kita akan membahas tentang descriptive text, yaitu tentang tourist attraction seperti national park and historical site. Apa itu national park? Seperti sambil kalian perhatikan backgroundnya, ini adalah contoh a national park. National park adalah a park in use for conservation purposes, yaitu sebuah taman yang digunakan untuk tujuan perlindungan atau istilahnya melindungi satwa. Often it is a reserve, a natural, semi-natural, or developed land that a sovereign state declare or own. Jadi memang tujuan dari national park itu adalah untuk melestarikan alam. Kemudian ada historical site. Selain kalian biasanya suka pergi ke national park, mungkin juga kalian juga suka atau pernah pergi ke namanya historical site. Apa itu historical site? Is an official location
where piece of political, military, cultural, or social history have been preserved due to their culture heritage value. Adalah sebuah lokasi di mana tempat itu adalah tempat bersejarahnya para political yang berbau politik, kemudian militer, kebudayaan, karena di situ memiliki nilai warisan budaya seperti museum. Backgroundnya ini adalah contoh historical site, yaitu Museum Geologi yang ada di Bandung kalau tidak salah ini. Nah, historic site ini, bangunan-bangunan bersejarah seperti ini, itu biasanya akan protected by law, biasanya dilindungi oleh hukum. Dan many have been recognized with the official national historic site status. Dan juga banyak yang dikenal itu adalah milik negara dan dilindungi oleh negara. Oke, my student, langsung saja kita bahas tentang descriptive text. Untuk pembahasan kita kali ini yang akan kita bahas adalah definition of descriptive text, definisi dari descriptive, kemudian social function-nya, fungsi sosial dari descriptive text, kemudian text organization, teks organisasi dari descriptive text, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah language feature of descriptive text. Apa itu descriptive text? Descriptive text is a text which describe a particular person or thing, yaitu sebuah teks yang mendeskripsikan seseorang secara khusus atau benda secara khusus. Kemudian apa fungsi sosial dari descriptive text? Fungsi sosial dari descriptive text itu adalah to describe, to promote, or to introduce a place, to recognize, and to inform about the place. Jadi fungsi sosial dari descriptive text itu adalah untuk mendeskripsikan, bisa juga untuk mempromosikan, atau untuk memperkenalkan sebuah tempat, atau mengenali dan juga untuk menginformasikan sebuah tempat. Selanjutnya adalah text organization of descriptive text. Teks organisasi dari deskriptif yang akan kita pelajari yang pertama dulu adalah mengenai orang. Cara mendeskripsikan orang. Karena nanti cara mendeskripsikan orang dan juga tempat itu akan sedikit berbeda. Yang pertama adalah identification. Kalau kalian mau mendeskripsikan orang seperti yang ada di background ini, sambil kalian perhatikan backgroundnya ya. Kalau kalian membuat descriptive text berdasarkan orang, yang pertama yang perlu kalian tuliskan adalah mention the name, sebutkan dulu namanya, kemudian occupation-nya, profession-nya, dan juga karirnya. Karir dari orang ini. Namanya siapa, mungkin si Sita atau si Andi dan bla bla bla. Setelah identification-nya lengkap, kalian lanjutkan dengan description. Description kalau yang dideskripsikan itu adalah orang, isinya adalah mention the physical feature, yaitu sebutkan ciri khusus fisiknya. Fisik dari orang dari Mbak Cantik ini kira-kira apa menurut kalian? Kemudian the way he or she dress, cara dia berpakaian bagaimana? Kemudian his or her personality, bagaimana kepribadiannya. Itu kalau kalian nanti membuat sebuah descriptive text, yaitu orang. Selanjutnya text organization of descriptive text, yaitu untuk place. Kalau kalian mau mendeskripsikan sebuah tempat,
Text organization-nya masih sama, yaitu tab identification. Cuma kalau kalian mau mendeskripsikan tempat, itu yaitu kalian harus mendeskripsikan tempat yang ingin kalian deskripsikan. Mulai menyebutkan namanya, ini kalian perhatikan background-nya. Background-nya akan berupa pantai, beach. Kalian sebutkan pantainya, misalnya ini adalah pantai sini. Location-nya di mana? In the Kalibatur village. And specific information about the place. Dan kalian sebutkan informasi-informasi yang lebih khusus mengenai pantainya. Setelah itu tentu kalian harus mendeskripsikannya atau description. Di situ kalian harus describe the quality, kualitas dari pantainya, kemudian karakteristiknya, dan juga part of the place or building being described. Atau bagian-bagian dari tempat atau bangunan yang kalian deskripsikan. Jadi, secara umum, text organization dari descriptive itu adalah identification dan description. Sekarang ke language feature of descriptive. Ciri kebahasaan dari descriptive. Yang pertama adalah the use of simple present, menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua, the use of degree of comparison, menggunakan degree of comparison yaitu perbandingan. Nanti Bu Mutrik akan menjelaskan tentang degree of comparison di video pembelajaran tersendiri ya. Yang ketiga, the use of passive voice, menggunakan passive voice atau kalimat pasif. Ini juga Bu Mutrik akan menjelaskan panjang lebar di video pembelajaran lainnya. Yang keempat, the use of linking verb or relating verb, menggunakan linking verb and relating verb. Yang kelima, the use of adjective and compound adjective, menggunakan kata keterangan. Menggunakan kata sifat. Kemudian the use of adverbial phrases of time and place. Nah, ini baru menggunakan kata keterangan tempat dan juga kata keterangan waktu. Jadi ada 6 language feature atau ciri khas kebahasaan dari descriptive text. Ini contoh example descriptive text untuk orang. Ini contoh descriptive text yang untuk orang. Coba kalian perhatikan di sini ada Debbie putih bla 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 bla. Yang pertama ini the first paragraph itu masuk kategori identification. Kemudian setelah identifikasi, text organization-nya adalah description. Description-nya macam-macam. Kalau ini termasuk description about physical feature, ciri khusus fisiknya dari Debbie putih. Kemudian ada lagi description the way she dresses, deskripsi bagaimana cara dia berpakaian. Debbie putih is an attractive girl in her blue jean. Kemudian masih ada lagi description-nya yaitu mengenai personality. Kemudian masih ada tambahan lagi yaitu description others. Jadi kalau masih ada perlu keterangan-keterangan lain yang bisa mendeskripsikan orang ini, itu kalian bisa tambahkan. Kemudian example descriptive text place. Kalau kalian mau mendeskripsikan tempat, contohnya seperti ini. Forward Purna Bakti Pertiwi Museum. Itu adalah fungsi sosialnya, yaitu mendeskripsikan tempat. Kemudian identification, yaitu mengidentifikasi fenomena atau tempat yang dideskripsikan, yaitu mendeskripsikan tentang Purna Bakti Pertiwi Museum. Kemudian paragraf yang ketiga ini adalah description
tentang describe the quality, characteristic, and part. Bagian-bagian yang perlu dijelaskan dalam descriptive text untuk tempat, yaitu khususnya Purna Bakti Pertiwi. Okay, my student, I think enough. Saya rasa cukup untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas ada manfaatnya, kalian bisa mengerti. Ketemu lagi di next video pembelajaran lainnya. Terima kasih.